وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا. هداكم الله وعلمكم الله ما لم تعلم برahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian bulan lalu kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka mari disebutkan man lam yuqabbil 'ala Allah bimula qadhatil ihsan uida ilaihi bisalasihil imtihan. Bahwa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan, nanti akan Allah paksa supaya menghadap dengan diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Tersenang untuk naik sholat, diberi susah ku Allah supaya naik sholat. Waktu sehat nggak mau ibadah, dikasih sakit sama Allah biar mau ibadah. Diberi senang, diberi nikmat, bentuknya nikmat, tidak mau datang, ya terpaksa, ditarik paksa dengan diberikan hal-hal yang dia tidak inginkan secara nafsunya. Kalau sudah diberikan seperti itu tetap tidak menghadap baik, wah itu bahaya. Berarti miskabal, gitu nih, tidak bisa disentuh, berarti keras, hatinya keras. Kaitan dengan nikmat tentu diteruskan. Man aqbala 'ala Allah, orang-orang yang datang menghadap ke Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wajib bagi mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kalau tidak, maka nikmat-nikmat tersebut bakal hilang. Minimal hilang statusnya sebagai nikmat. Meskipun bentuknya cekurang nikmat keneh. Punya uang waktu nggak mau sholat, tapi tetap kok dikasih punya uang. Tetap dikasih banyak, nah maka dia orang boga senang tapi tidak mau, tapi mau ibadah, itu nikmat senang itu. Tapi kalau kita dikasih nikmat terus cuman nggak mau ibadah, berarti itu bukan nikmat sebenarnya. Meskipun tarasana ke orang nuna, statusnya tidak lagi menjadi nikmat karena tidak disyukuri. Nikmat itu harus disyukuri. Ya tangges non karena pasangannya itu udah. Kalau ada nikmat tapi tidak disyukuri, maka status itu bukan nikmat sebenarnya. Itu adalah siksa. Nah, lamun diberi nikmat, sehingga isyarah terus, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqariha. Siapa orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sebenarnya ia sudah mempersilahkan nikmat itu buat hilang. Ketika kita diberi nikmat tapi tidak disyukuri, sebenarnya kita orang mempersilahkan nikmat itu biar hilang. Wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Tapi kalau nikmat itu disyukuri, seolah-olah kita apa? Kita kekang dia. Italia dicangcang ku orang ame ulah leungit. Jadi syukur itu ya buat ngikat nikmat itu biar nggak hilang. Lamun tadi syukuran atau sarua jeung embe tadi menjadi cangcang lepas. Tapi kalau nikmat itu disyukuri, dia akan terjaga. Bahkan mencek Allah la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La in demi yakin. Itu pakai kalimat penekanan. La in syakartum, yakin kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Itu ada dua secara bahasa. La itu untuk menekankan, na nun ditasdidkeun ta la azidannakum. Nah, itu penekanan kedua kali. Jadi benar-benar kalau disyukurin ditambah, bukan main tambahnya. Yakin kalau kalian syukuri nikmat itu la azidannakum, akan yakin akan aku tambahkan dengan sungguh-sungguh nikmat itu. Tapi wala in kafartum, kalau kufur, artinya kufur itu enggak syukur nikmat ya. Maksudnya kesyukuran karena nikmat, karena kufur disebutnya kufur nikmat. Kalau kufur tidak mensyukuri nikmat itu, maka inna azabi lasyadid. Inna azabi, sesungguhnya siksaku lasyadid, yakin pedih. Di mana? Di akhirat, encan di akhirat, di dunia kene. Nikmat masih ada tapi tidak disyukuri, bentuk nikmatnya enggak hilang. Sepertinya itu masih nikmat tapi sebenarnya sudah hilang. Dengan apa? Dengan dia lupa kepada Allah, itu sudah siksaan yang sangat berat. Nyana poho karena sholat, poho karena ibadah, itu enggak siksa. Enggak siksa itu. Duit nggak buadek tapi sholat keinget, itu sudah siksa itu. Jangan dianggap itu hal biasa, itu sudah siksa.
Cukup kata ulama diberikan siksa dengan tidak mau beribadah, tidak mau ingat kepada Allah, itu udah siksa di dunia. Mungkin di akhirat lebih parah. Gitu. Maka disebutkan di Al-Quran itu ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu ayat tentang nikmat. Perubahan hati kita yang tadinya syukur kepada nikmat, maka Allah berikan terus, berubah, syukurnya hilang, jadi berubah sama Allah. Nutarina diberi nikmat jadi bare siksa. Meskipun bentuknya cek nafsu orang eta teh nikmat keneh. Duitna teu leungit-leungit. Jabatanna teu leungit-leungit, tapi sebenarnya itu adalah siksa. Karena dengan adanya itu terus, jabatan terus ya, berarti eta siksa terus-terusan, tanggung jawab lebih gede. Seolah-olah diantep, disabodoin. Enggak diingetin, disabodoin. Kalau disabodokeun ku jelema ge urang. Ripuh, kamu disabodokeun ku Allah. Jadi itu sudah bentuk daripada siksaan itu sendiri. Ya Allah kalau tidak akan merubah keadaan suatu kaum terkait nikmat, akan Allah terus berikan nikmat. Kalau dia nggak merubah syukurnya ayat. Ketika dirubah syukurnya menjadi kufur, ya Allah robah nikmat itu statusnya menjadi siksa. Maka Imam Al-Junaid berkata, asyukru alla ya'siyallah binyamihi. Syukur itu kamu jangan maksiat kepada Allah menggunakan nikmatnya. Boga duit nikmat peneta. Dipakai judi. Berarti nikmat Allah dia jadikan fasilitas untuk kufur kepada Allah, untuk dosa, untuk maksiat. Wa qila syurku farhul qalbi bil mun'i bi ajli ni'matihi hatta yata'adda dzalika ila jawari fatan basita bil awamir. Bisa disebut juga syukur itu adalah keadaan hati itu senang. Bil mun'i, senang kepada Allah yang sudah memberikan nikmat. Karena Allah memberikan nikmat. Jadi senangnya bukan kepada nikmatnya, senang kepada Allah karena Allah udah ngasih nikmat. Orang boga duit loba, resep ke Allah karena geus mere duit loba. Lain resep kana duit lain, resep ke Allah karena udah ngasih nikmat. Gitu aturannya. Lain resep kana etana, teh ieu poho. Yang ngasihnya nanti dilupain. Jadi jangan senang sama hartanya, sama sehatnya, ya, sama luangnya, tapi senang kepada Allah karena udah memberikan sehat. Senang kepada Allah karena udah memberikan harta. Senang kepada Allah karena udah memberikan luang, memberikan ilmu dan lain-lain. Jadi ka Allah heula lain ka etana heula karena dibikeun heula lain. Aturan itu namanya syukur. Kalau senangnya ke situ, Allah nggak lupa, itu kufur. Resep kada duitna karena Allah poho kufur ngaranna. Kalau syukur itu senang sama Allahnya karena Allah udah ngasih duit, gitu kan. Hatta ya tak ada, tapi nggak cukup segitu. Senang itu kan hati. Hati mah Allah bisa baca. Bagaimana supaya kebaca? Ya, tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatta ya tak ada, sehingga rasa senang itu keluar, diaplikasikan dalam tubuh, ilal jawari kepada seluruh anggota badan kita, lalu fatan basitu bil awamir. Kita mau melakukan kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Kata bukti orang teh senang. Bahagia teh dibuktikan. Minimal orang nyanyi 17 Agustus itu lihat. Nah, yang melino ngaranna kembang api, senang nih hari kemerdekaan. Seri minimal gitu ya. Karena tuh seserian bae senang gitu. Seri sorangan, senang. Mana aja jelema edangan untuk senang? Senang. Seri bae sih. Harus ada pembuktiannya. Menjalar tina hate teh kesenangan itu ditonjolkan melalui kehidupan sehari-hari dengan cara laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Eta ngaranna hatena senang, senang, alhamdulillah, salat henteu, itu bukan. Eta lain syukur ngaranna. Syukur itu ada tiga, ada syukur pakai lisan, macam orang ngomong alhamdulillah, illadzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau kita ngomong alhamdulillah, orang mantos menang nikmat, ya nggak babagi gitu. Itu namanya syukur dengan lisan. Ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ucapkan nikmat-nikmat dari Tuhanmu itu ucapkan. Itu bukti letah orang lisan kita bersyukur kepada Allah. Supaya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tapi dari hati yang memang bersyukur lalu menceritakan lain sombong atau tidak itu bagaimana hatinya. Nggak bisa dibaca. Tapi tahadus bin ni'am itu penting. Ceritakan kalau ada kebaikan. Ulah datang ke babaturan riut deui. Aing riut datang ka dieu ke senang mah eueuh.
Ceritakan tuh kebaikan. Kan orang juga pusing nggak dengar kita pusing mah. Ima pengaduan tuh pusing deh di ngeliur gitu. Ucapkan yang baik-baik. Masalah syukur lisan karenanya. Syukur dengan lisan. Mana dalilnya eta wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhan, atas nikmat-nikmat Tuhan fahaddits. Bicarakan itu. Bicarakan. Kasih tahu sama orang enggak apa-apa. Itu namanya menceritakan kenikmatan. Karena diperintahkan Allah sebagai bentuk syukur dengan lisan. Syukur teh bil jinan, bil arkan dengan amal. Dengan ini anggota badan kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ya'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian seperti amalnya keluarga Daud, syukron karena syukuran. Sebutkan bang kurang ini Nabi tentang sugi-sugina Daud dan Sulaiman. Ya Nabi, ya Raja. Belum ada yang begitu diawali oleh Daud. Jadi dia ya Raja, ya Nabi. Sebelum Daud belum ada. Ayah Raja doang, lain Nabi. Ayah Nabi doang, lain Raja. Diawali oleh Daud. Komplit dunia akhirat nempel dirinya. Maka jika Allah yang malu ala Daud dan syukro. Sebagai bentuk syukuran. Tempuh Nabi Sulaiman yang syukuran baik. Minta Allah, coba kuring hayang meredahar laut, salaut. Ku bentuk syukurnya itu. Saya mau mensyukurkan harta saya, mensyukuri, berikan saya izin untuk ngasih makan binatang laut, selaut. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena hakikatnya tetap menang Allah. Menang Allah. Nah, bentuk syukuran dia, gitu, Nabi Sulaiman, sehingga boga kahayang gitu. Makin loba hartana, makin loba hayang merekna. Lain makin hayang ngepulna, gitu. Kan tidak ada Nabi yang seperti itu kan. Dalam segi duniawi, disebutkan Sulaiman lah raja, ya Nabi, nggak enggak ternyata Daud. Maka pakai lambang syukuran untuk masalah harta eta, wallah Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman. Wa syukru bil jinan, syukur dengan hati. Cara nak kumaha syukuran pakai hati, i'tiraf mengakui, meyakini semua nikmat itu dari Allah. Tanamkeun sadar dina hate bahwa kabeh dia nikmat ti Allah. Lain menang urang usaha lain. Tidak ada yang dapat kita usaha. Usaha itu hanya bentuk urang. Penghambaan kita, perintah Allah, kata Allah ikhtiar. Betapa sombongnya orang lamun meyakini ini hasil keringat saya. Itu harus diakui. Bi'anna kulla ni'matin bika au bi ahadin minal ibad hiya minallah. Bahwa semua nikmat yang ada pada dirimu, yang ada pada orang lain, itu semuanya dari Allah. Lamun urang yakin kos kitu moal hiri moal, moal batur boga naon hiri moal. Sebab nanti Allah sih. Mun urang teu hewakanya atuh sarua jeung hewa ka Allah ngaranna. Oh nya boga geti Allah kok. Nikmat yang dia dapat dari Allah. Lalu kita punya iri dengki hasud henteu resep sarua jeung henteu resep karena beberean Allah. Kalau itu dijaga nggak bakal orang. Bahwa masing-masing sudah ada bagiannya. Tapi Allah wal kabeh akur. Makanya rezeki itu nanti yang ditanya bukan banyaknya, tapi dari mana, dipakai kemana. Mau ditanya lobana sabaraha duit sih diberi poin sakebal hurufna cek Allah teh moal, tapi dipakai di menang ti mana, dipakai ke mana. Berarti yang ditanya bukan rezekinya, kerjaan kita nyarinya itu dan makainya. Orang neangan dengan cara nata, ditanya etana. Orang nyopet dapat duit 1 juta, rezeki siapa? Rezeki dia. Nggak bakal Allah tanyain itunya, tapi yang nyopet kenapa lu nyopet? Jelema judi duit aing gilin. Sia judi bae main kolot bae gitu lin. Iya cekin aja. Duit aing enggak urusan sia. Gitu ya. Itu Allah enggak bakal tanya itunya, tapi kenapa kamu pakai ke situ? Nunyian jadi bahaya atau jadi nikmat itu kerjaan kitanya, bukan jumlahnya. Mau ditanya ke jumlah, menurut saya bagiannya di situ. Karena ada rezeki itu yang digari hisab. Untuk dipikir-pikir dari macam mana itu napas orang. Napas, orang pernah mikiran cara napas sos kumaha. Pokoknya begitu bae geus nya sorangan bisa bae. Itu jadi sangka-sangka. Itu rezeki. Ada yang kita harus usaha dulu. Ada yang dengan ketakwaan, makin takwa makin dikasih sama Allah rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makin takwa makin loba rezekina. Geus eta gawe kilo. Buka usaha aja henteu, tapi jah hidupna hayang boga mobil kabeli, hayang nyieun imah kajieun. Aya bae gitu. Ya mungkin karena ketakwaan dia. Digedekeun takwana.
Maka mengadakan takwa lebih tidak terlalu keluar keringat buat dari rezeki daripada ngandelin ikhtiar. Ayah rezeki kita perlu diikhtiaran ya ayah. Ada yang enggak sama sekali enggak perlu. Kadang-kadang kan milik kita banyak tapi belum rezeki kita. Ini milik saya yang dibikin. Tapi sampai saya balik apakah bakal jadi rezeki saya semua? Belum tentu. Kadang-kadang udah kerasa kiamis balik. Berarti tidak semua milik kita rezeki kita. Milik kita nih kita dapat usaha yang makan anak. Berarti miliknya neta. Orang anu capek mah. Artinya anu ngadahar. Tapi dengan itu kita senang malah. Itu bisa hebatnya Allah kan. Aya nu kaduhung. Eta meuli pempes teh nya 80.000 kadang lieu. Boga orok mah. Wadah caduk dah. Menang capek-capek orang tesang ka bol-bol dipakai meuli wadah tai, tapi orang teu kumaha. Senang mah aya kita. Eta ku Allah dijieun kitu. Perasaan malah senang. Itu rezeki. Sudah Allah tentukan. Jadi ulah teuing. Ada yang harus diikhtiari ya ada. Yang dengan tidak perlu diikhtiari ya ada. Yang jelas itu sudah bagian-bagian. Nah, kalau diikhtiarkannya nanti yang ditanyakan itu ya itunya, bukan jumlahnya, tetapi dari mana dipakai buat apa. Itu kan kaitannya bukan dengan pemberian Allahnya, usaha kitanya. Usaha orang, pegawaian orangnya. Jadi syukur dengan hati. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kepada kalian dari nikmat sedikit pun, enggak ada nikmat sedikit pun yang nempel pada kalian kecuali itu dari Allah. Kita perlu ditanamkan di keyakinan tentang syukuran pakai hati. Jadi lisan punya bagian sendiri, ucapkan, ceritakan, bilang alhamdulillah, pakai ngomong yang baik-baik. Terus badan, anggota badan punya kewajiban sendiri tentang syukur ya, naon taat ke Allah, wayahna salat, wayah puasa, wayah ibadah, wayah istirahat. Saya syukur dengan hati, yakini semua nikmat yang ada tanpa kecuali itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Kita berusaha hanya mengikuti perintah Allah jika ikhtiaran. Nyangan pahala ikhtiar mah, nyangan ridho, nyangan ganjaran. Kita yang kerja, anak yang makan, anak nggak bakal dapat pahala. Tapi orang menang. Najan duit tadi dahar ke orang, tapi pahalanya orang menang. Sebab kita yang ikhtiar. Padahal rezekinya buat dia. At-tahadus bin syukur, bicara tentang nikmat kata Nabi itu adalah bentuk rasa syukur. Ngomong ke nikmatnya, lain sombong lain. Nah, Nabi juga kan disebutkan sholat kita baris sukuna. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapain? Kan udah yakin masuk surga. Kata Nabi, ya afala aku abdan syakur. Ya bukankah saya berarti harus bersyukur? Ini bentuk syukur nata. Imam Abu Hazim diceritakan, ditanya oleh muridnya, syukur anggota badannya. Syukur kedua mata itu, wahai imam, apa sih? Syukur kedua mata kita nih. Bersyukur mata ini dipakai untuk bersyukur itu apa? Bentuknya apa? Kata dia, idza ra'aita bihima khairan a'lantahu. Syukuran mata itu kalau kamu lihat yang baik-baik, nggak apa-apa sebarin. Tapi kalau lihat yang jelek-jelek, umpetin. Sumputkeun, nolek gorengan batur, sumputkeun. Menolek kehadean kajeun. Eta syukuran make mata, atau mata orangnya boga kewajiban bersyukur. Ketika dia lihat yang baik-baik, ceritakan. Tapi lihat yang jelek-jelek, jangan. Usia, mau kitit, ya, bagus makanan itu bersyukur. Numponu jore. Sumputkeun, emang di orang jelema jore, naujubillah jorona. Cicing baik terus. Numponu geris amatnya kajeun. Tapi yang jelek jangan, jore amatnya, iya ulah. Pama syukur dan kalau dua kuping, dua telinga syukurna idza samita bihima khairan wa aitahu wa idza samita bihima syarran dafantahu. Kalau kedengaran sama dua kuping yang baik-baik, wadahan, tenden. Tapi kalau kedengaran yang jelek-jelek, jangan buang, jangan dipelihara. Itu syukuran kuping. Pama syukur yadain. Bagaimana kalau dua tangan? Dua tangan itu la ta'khudz bihima ma laisa laka wa la tamna haqqan huwa lillahi fihima. Jangan nih, itu tangan nih. Jangan kamu ambil yang bukan milikmu dan jangan kamu tahan yang harus kamu keluarkan. Kata make leungeun syukuran. Yang bukan hak kita jangan kita ambil, jangan kita lakukan. Dan yang harus kita keluarkan, jangan ditahan. Kata ngaranna teu syukuran. Kayak nggak mau zakat. Itu berarti tidak bersyukur. Yang ini, tidak mengeluarkan.
Berarti tangan nggak dipakai untuk bersyukur. Padahal adalah hak di situ, hak orang lain atau hak Allah. Sama syukur batn, syukuran perut. Perut itu punya harus bersyukur. Nah, syukuran beuteung ayyakuna asfaluhu sabran wa ilman. Syukuran perut itu yang perut ke atas harus isi sama ilmu, perut ke bawah isi sama sabar. Ingat beuteung tahandap teu sabaran, beuteung ka luhur goblok parah. Perut ke atas ilman penuhi dengan ilmu. Hati perut ke atas saja, hati ieu sirah. Nah. Perut ke bawah sabar, sabar teh kajian cenah jodohna mah teh kumaha tuh. Iya, kemana cenah gitu. Sabar. Kalau betul betul sabar, encan nikah geus. Gitu, berarti itu sabar. Itu enggak syukuran perutnya. Perut syukuran perut itu yang di atas, atas perut penuhi dengan ilmu, perut ke bawah penuhi dengan sabar. Kata syukuran beuteung. Handapun beuteung, fama syukurul farji. Farji. Apa itu syukurnya? Ta urang boga tah, naon ta syukuranna eta? Dijawab walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Menjawab al-mu'minun illa ala azwajihim aw ma malakat aydihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Syukur kelamin kita jaga ulah dipakai sembarangan kecuali ka pamajikan. Jadi mun urang ajo jeung pamajikan, syukuran eta mah boga eta tah, boga gagang pesok. Maka mun boga pamajikan tilak syukuran buntungkeun habuk. Dipakai kieu doang. Yang penting makanya jelas kepada sesuatu yang memang halal haknya. Dijaga dari yang nggak beres-beres. Itu syukuran farji. Wa mari jelain kaki. Eta syukuran kudu syukuran idza ra'aita syai'an. Wa tahu istimal taha wa in ra'aita syai'an maqtahu kafaftahuma. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu yang baik, yang benar, jalan menuju itu. Kalau ada yang enggak, jangan dilangkain tuh kaki. Itu bentuk syukuran. Artinya mah gampang nama. Mun aya nu hade lempangan eta syukuran, mun aya nu jorek ulah eta syukuran suku. Ya syukur kanti berarti lempang. Di masing-masing badan kita anggota itu ada bentuk syukurnya. Nah itu semua kepake dalam sholat. Naon menuju ke bawah sholat dina awak urang. Maka sholat itu bentuk syukuran. Kabeh gerak suku sumut, hate, ikut, maka kumpul tadi sholat, maka tilak syukuran, dan alhamdulillah sampai 2000 kali deh. Kalau enggak suka sholat, berulah-ulah ke sholat, ke syukuran kata kaum. Wa'alam annas bisyukri ala salasi darajatin. Ada 3 derajat orang dalam bersyukur. Ini orang udah bersyukur nih, derajatnya ada 3. Ada orang awam. Orang awam syukurnya karena nikmat doang, diberi nikmat alhamdulillah, diberi gering cicing baik. Diberi duit alhamdulillah, untuk diberi duit aduh aing gitu kan. Syukuran awam tak. Jadi yang menurut dia nikmat aja tuh dia syukuran. Ai bentuk ngeceknya nanti nikmat padahal mungkin cek oleh nikmat. Ini cicing baiknya nanti. Kalau syukur orang khusus atas ala ni'am wan niqam. Baik bentuknya nikmat, baik bentuknya enggak enak, dia bersyukur. Diberi gering alhamdulillah, diberi cager alhamdulillah. Hatanya tetap bersyukur. Aing awam gitu tadi, mun nah bayang bersyukur, aing teu itu sabarnya nah gitu. Engke mau syukur. Kata awam. Tapi kalau orang yang khusus, ya, tingkatan yang berikutnya itu kalau dapat apapun dari Allah dia bersyukur. Mau susah, mau senang ya tetap bersyukur. Mau enak, mau enggak, tetap mau sakit, mau sehat, tetapnya bersyukur. Hujan syukuran, panas syukuran. Iya kan, hujan dicarekan, panas dicarekan. Itu orang khusus, khas, ala ni'am wan niqam. Yang satu pakai ain, ni'am, nikmat berarti. Yang satu pakai qaf, niqam, nikmah. Nah itu apa namanya? Enggak enak tuh, siksa gitu. Jadi mau enggak enak, mau enak dia tetap syukur sama Allah. Boga dit syukuran, boga dit syukuran. Boga pemajikan, alhamdulillah, untuk boga dit alhamdulillah. Nah, enggak pokoknya mah diberi tengah eta syukuran. Eta orang khusus, minimal orang mengerti tadinya lah, namanya pae. Aya dulu di VVIP mah yuk, khawasul khawas. Dia udah nggak ngelihat nikmat, nggak ngelihat siksa, ngelihatnya Allah. Yang tadi makan masih kena ningali nikmat, ningali siksa. Gitu. Ini udah nggak kelihatan nikmat atau siksa, pujian atau cacian. Yang kelihatan adalah yang memberi, yang menakdirkan Allah teh. Jadi nggak tahu kotok emas sarwa, teh kotok menang Allah, emas dia menang Allah. Bisa kadinya bisa, sesuatu yang bisa kok itu. Ya, wallahu a'lam. Kumaha tuh coba kasih. Wa ni'mal lati yaqulu syukra nikmat juga nih macam-macam nikmat yang perlu disyukuri. Nikmat apa aja? Karena bahasanya umum nikmat non baik.
Perlu disyukuri ada duniawi. Syukuri nikmat duniawi seperti sehat, itu duniawi sifatnya. Wal afiyah, wal mal, harta al halal, an halal. Harta an halal itu nikmat duniawi. Harta yang gak haram itu siksa, harta yang haram. Harta haram siksa itu. Yang nikmat itu harta yang halal. Kalau harta yang haram siksa teman, sebab jangan bakal dijebloskan ke neraka atau siksa. Itu namanya duniawi ya, sehat walafiat, sehat walafiat. Sehat mah terkait badan, afiah mah terkait psikologis sebenarnya. Orang gila itu sehat, tapi enggak afiah. Ini nanti cager. Orang mah cager alhamdulillah, makanya sehat walafiat. Badan cager, pikiran cager. Tak afiah tak, pikiran cager. Ada orang yang badannya mah sakit, tapi pikirannya waras. Daiknya syukuran, daiknya sabar. Ngajan awak mesti bisa kumaha, mesti modal dirinya didinya, tapi hatinya cager. Afiah. Aya dia hatena teh cager. Gak ada awak nama, leuwit get untuk mempan sih. Gimana dah? Sehat secara badan dia, tapi secara psikologis dia nggak sehat. Itu nggak afiat namanya. Kita minta juga sehat wal afiat itu lin. Harta yang halal itu adalah nikmat duniawi ya sebenarnya. Ada nikmat ilmu, nikmat apa namanya? Agama, secara agama. Dibahas nikmat secara agama seperti kal ilmi, ilmu itu nikmat. Kategorinya nikmat yang tergolong agama gitu. Dari sisi agama, diniyah. Amal, ilmu ada, diamalin itu nikmat secara rohani lah, secara agama. Kita mau sholat, mau ngaji itu nikmat. Mungkin duniawi tidak punya harta umpama, tapi daek kene sholat nikmat. Mending kitu daripada duit ngabuadek sholat teu daek. Ngan bang ilmu eta, mending duit ngabuadek sholat daek atuh menta mah kagok-kagok ka Allah. Makanya di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, ulah hiji doang, gak dunia akhirat boga Allah. Penta BKB, ulangan hiji gitu. Oh, Allah bisa kok semuanya, pinta aja semuanya. Wa taqwa, ketakwaan itu nikmat diniyah, nikmat bangsa agama. Punya ketakwaan, ma'rifat, makin kenal sama Allah itu nikmat. Malah itu hebat nikmat diniyah karena. Jadi aya duniawiyah, aya diniyah. Ada lagi ukhrawi akhirat, ya akhirat sifatnya. Seperti apa? Nanti ketemunya di sana di akhirat. Kan sekarang ini orang mengenangan nikmatnya dunia akhirat. Sebenarnya nanti akhirat menanti belum. Yang bisa dirasakan di dunia itu ya dua, satu duniawi, dua agama. Secara agama. Hari ganjaran mah jangan kepanggih di akhirat. Surga teh ya, panggih jeung Allah teh ya, nempo Rasul teh ya, dan eta nanti di akhirat ya. Itu seperti ukhrawi. Termasuk lagi pahalanya gede, ngelakuinnya kecil. Nikmat. Cek Rasul kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang sangat gampang diucapin, berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tapi orang ngomong kos gitu, seetik pan berat ke ganjaran di akhirat itu nikmat namanya. Pahala yang Allah berikan nggak sebanding dengan kerjaan kita. Satu orang ngomong subhanallah bihamdih, subhanallah azim, ya. Udah beratan itu, tapi pahala gede enggak. Itulah kenapa lafaz itu dipilih dalam tahlil. Selama ini kan orang diturunkan tahlil gitu-gitu, namun alasannya. Itu diantara alasannya. Karena itu dua kalimat yang berat timbangannya, gampang diucapkan. Pada teman jalan negara seperti gitu lin, gawe ulah capek, duitnya gede. Eta. Cocok lin. Untuk capek orang bacana, tapi pahalanya gue deh. Wa jallu ni'am ad-diniyah allati yuta'akkadu syukru 'alaiha nikmatul Islam wal iman wal ma'rifah. Nah, nikmat agama yang paling besar dan sangat dikuatkan untuk disyukuri, jangan sampai enggak gitu ya. Itu nikmat iman, nikmat Islam dan ma'rifat. Maka sebetulnya nikmat yang paling besar gitu nih. Maka syukuran aja itu kudu pohara nikmatnya paling gede. Karena enggak semua orang dikasih iman, dikasih Islam. Ya. Mamangna Nabi, kumaha deuketna yeuh? Mamang tapi nggak dikasih sama Allah. Tapi anak Abu Jahal diberek kok. Wa syukruha huwa i'tiqadu anha minnatun minallah bila wasitatin wala haulin wala quwwatin. Dan cara mensyukuri nikmat iman Islam ma'rifat itu yakini betul dalam hati bahwa itu anugerah dari Allah tanpa perantara, nggak ada. Kita dikasih iman Islam nggak ada perantara orang lain, langsung dari Allah. Lain pada kolot orang Islam bilang ini lain, menang Allah ya. Buat itu kolot Islam anak kafir. Nabi Nuh kurang kumaha. Nabi
lain kiai-kiai acan nabi, anak kafir. Ya lain, mungkin secara naluri kita apa namanya kasat mata, kita Islam ya karena orang tuanya Islam. Tapi sebenarnya tidak karena orang tua, Allah berikan langsung tanpa perantara orang lain. Kita patut disyukuri pisan nih. Hanya orang-orang pilihan. Maka kita punya tanggung jawab jaga. Insyaallah walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sampai ke ayat berikutnya dan fadlan minallahi ta'ala wa ni'matan sudah dipakai tarawih. Itu bentuk syukur. Ucapan kita bentuk syukur. Kuno semangat. Pada mau tahu lelis kuno mau syukuran tuh lima. Itu nikmat yang paling besar dari sisi agama. Diberi iman, diberi Islam, setelah itu diberi ma'rifat, makin kenal ke Allah. Bahwa lama kenal doang, makin terus. Itu nikmat. Harus patut disyukuri. Dan itu yang paling besar, karena ya tadi itu, enggak semua orang Allah kasih. Ada yang bilang nikmat paling gede itu hidup. Maksudnya paling menyeluruh, karena semua dikasih hidup. Jadi ngomong, iman dan Islam yang paling gede, karena yang hidup pun belum tentu diberikan iman, diberikan Islam. Misalnya nama kabeh, kurang hirup, enggak hirup, ayo diurus, enggak dibiarkan. Makanya kalau kemarin dibilang itu ulama bilang mengatakan kita itu di dunia hidup itu makamnya makam syukur. Dia lebih banyaklah bersyukur daripada sabar. Sabar itu penting, tapi sewaktu-waktu aja. Karena sebenarnya lebih banyak nikmat yang kita rasakan. Dia ke contoh jelema awam tadinya, lain jelema khusus tadi kan, nikmat, senang ya, senang, susah aja syukuran. Komono vita IT mah, dan ngelihat ini yang kata awam aja nih. Masih ya nikmat ya, lain masih gitu itu tetap masih harus lebih gede syukur, karena lebih banyak enaknya kok daripada enggaknya. Sakit itu paling berapa seumur hidup tuh berapa, kalau dihitung hari ya berapa kali, supaya timbul optimis gitu. Keadaan segala sesuatu diberes susah lah yang cara kuari dia bahwa lama itu tetap harus bersyukur, lebih banyak syukuran. Karena makomnya makom syukur. Silahkan hitung. Kata Allah, lan ta'wa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Mau kalian menghitung nikmatku, kata Allah, nggak bakal kayak itu. Wow. Angka anak. Tahun ini, wah iya bayangan. Wah iya cah. Coba hitung nikmat. Kayak itu enggak? Wah iya iya. Seberapa kali tadi napas? Udah napas seberapa kali? Nggak dihitung tuh. Karak napas doang. Karak napas doang, belum aliran darah, belum bisa kicut, bibir bisa robah, celi bisa ngadenge, suku bisa lempang, gagaro cena atuh bisa gagaro. Mis pokoknya memakai itu. Salah orang kesyukuran tuh. Makomnya makom syukur. Itu baru sekadar nafas, kita nggak bisa gitu. Nggak diurang ya. Badan kita yang nempel kan. Duit man kayak lah, duit mah nempel kan. Dia orang mau duit. Kalau arti orang di botol 5 orang, mau duit kan? Ayo nunggu semua duit. Hebat amat. Itu kan? Kita mulai dihitung malah. Itu di luar teman. Yang di badan aja dulu itu. Yang di badan itu. Gitu jadi nggak kehitung. Apalagi yang lain-lain. Isbang mantap wajar. Namun inna azabi lasyadid. Kufur yang paling parah itu selain kufur apa namanya? Kufur dina agama, yang kufur di luar Islam. Kafir non muslim maksudnya. Selain daripada kufur itu, kufur nikmat. Itu nggak syukur artinya kufur nikmat itu. Yang karena orang kafir juga sebenarnya gitu, dia kafir itu karena ya kufur nikmat juga. Sakit geus dibere ku Allah hirup. Dat Rasul geus datang, Quran geus aya, nu ngajelaskeun geus aya, tapi teu daek bae eta pangalaman teu syukuran. Intinya nggak syukuran, maka wajar. Kalau inna azabi lasyadid. Kekufuran kita terhadap nikmat bisa jadi membawa kufur beneran. Kufur nggak percaya kepada Allah. Awalnya kufur nikmat, maka jangan main-main kufur nikmat. Harus penuh syukuran. Minimal ya, sedikit-sedikit, jangan kebanyakan ngeluh. Ngeluh ke Allah. Ulah kaja lemah. Ulah sering-sering. Ya wajar, manusiawi. Minimal pilih-pilih jelema itu. Lah asal panggil batur ngeluh deui, panggil ieu ngeluh deui. Orang tuh dengar kita keluhan itu kan kadang-kadang dia puyeng gitu kan. Muyeng ka batur.
paling dijawab gitu, oh siapa gitu kain lain. Kesenang mau. Itu nikmat Allah yang patut disyukuri. Ulah tangka, oh ancamannya jelas, inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat mau kekal bahkan bertambah, syukuri. Syukuri. Jadi kalau kita nggak bersyukur, kalau nikmat itu hilang, ya bukan salah siapa-siapa, salah kita. Kurang mau gambar jadi cangcang atau kabur lah. Ini cangcang mah ini atau dibalikin dikurang hiji deui, dikawinkan anakan nambah. Jadi cangcang diurus. Itu sudah hukum alam memang seperti itu. Kudu kalau dia takut dijaga itu, syukuri itu kan nikmat itu pasangannya adalah syukur. Kira-kira laki doang pasangan berkembang biak moal gitu dalam logika orang tak. Tapi lamun aya bisa pasang, nikmatnya ada, syukurnya ada, atuh yala azidan aku. Oh iya ayah baik, anakan deh. Makin kan. Karena apa? Disyukuri. Ya kalau ini nih, ini dua, ini udah ada nikmat, disyukuri asal pasang. Lah dia, ada deh kan, syukuran deh, nempel deh, ada gitu dia terus. Logikanya kan bakal putus-putus berarti. La azidan nakum, ditambahkan benar-benar ku Allah. Tapi maya nikmat dia kufur atau boro-boro jadi, iya ke ayah baik ya, syukur tuh ke ayah baik ya guys. Alhamdulillah gitu. Pai kebetulan aing dengan lalak dengan awal pai melak segala talin. Dengan awal dengan pasangan awal yo. Itu pai kayak gitu. Leungit. Itu logis, itu logikakannya seperti itulah kira-kira. Syukur itu pasangannya nikmat. Punya nikmat syukuri. Sekecil apa tah nikmatnya. Karena bisa jadi keadaan kita saat ini itu yang didambakan sama orang lain. Orang boga anak riut, boga anak. Tetangga mah tah hayang biasa boga anak. Orang hayang boga motor, riut hayang boga mobil. Tetangga mah hayang biasa tah boga motor. Nah, numpuk adinya supaya nggak lupa bersyukur. Nggak lupa bersyukur gitu kan penting syukur eta. Ya kode jelema geus aya nikmat ieu, nyana hayang tambah deui ya. Duit geus boga umpama, duit geus boga 100 juta. Hayang leuwih loba neangan nyana tadi, tapi salat henteu. Henteu salatna mah. Neangan ikhtiar tadi ka itu nu aya capek doang. Ieu henteu nambah. Ketika menambah jadi siksa. Berarti dialah yang menghalangi orang itu untuk ingat sama Allah. Atau siksa ieu penghalang. Haram jadah si ayah, mending topat ku Allah, ambil inget aing. Ini sambil nyari ikhtiar dia tadi, bari disyukuri, supaya nggak gitu hese. Ibaratnya ngasih umpan, sok mancing dia. Nah, kan kita hati kurang. Coba ditahu, capek tuh, capek ditahu mah. Ini logikanya seperti itu, orang beda umpan, syukuran teh umpan nah. Ini mantucan datang yang ada datang. Diberi kurang umpan dengan cara apa? Bersyukur. Coba temen yang laporan kudu na usah balong. Mau langis 5 jam. Cakuh mana lauknya. Tapi mau dipancing kurang. Pernah tuh mikir gitu kan nikmat mancing. Ya asupkan karena nikmat itu. Oh ya yang bersyukuran. Diberi umpan biar dia datang. Ya dunia itu kan dikejar makin jauh. Cicing dia nyamper gini. Syukuran teh tangis beri dia umpan. Beri umpan supaya datang. Wong kabeh boga Allah. Mun Allah nangis kena aku berangkat. Atau gampang. Ino anakna dari udak-udak kain kolot. Nah di hewaan, temannya di bere. Sadui. Deketan anakna kolotna bageran. Teres. Itu sebenarnya dalam sehari-hari itu ada ibarat-ibarat contoh-contoh tentunya supaya logis. Masuk akal gitu. Bahwa apa yang kita lakukan ya Allah yang Allah perintahkan yang memang masuk. Ada 1-2 kali kita harus sabar. Ada kadang-kadang orang ngeluh, kaja lemak, yang kira-kira amat gitu misalkan. Tapi udahlah sekali 2 kali, ingat deh kan sejen. Tadi itu ya, yang karena kayak orang koskil bisa jadi ini justru yang diharapkan sama orang lain keadaan ini. Batu mah hayang jasa ya koskil. Udah masa capek, gawe capek, nganggur loba, hayang gawe. Tuh menang-menang. Semua itu penuh dengan nikmat Allah yang patut disyukuri supaya bertambah. Kalau enggak syukuran ya sama aja membiarkan nikmat itu hilang dengan sendirinya. Itu di talian kufur nikmat itu bahaya. Kalau yang dikatakan nikmat paling gede iman Islam, punya itu aja cukup hidup itu sebenarnya. Begitu boga duit, kumaha cara syukuran urang, gitu boga duit. Inget bae sia ku hari iman Islam tah eta syukuran.
Bisa ngehalangan supaya jangan pesimis, supaya jangan banyak ngeluh, banyak nyerahkeun takdirnya. Takdir cenah kejam yo. Eta mah hate itu bisa bersyukur. Benar peribahasa, kalau tidak bisa merubah keadaan, ya robah hati buat menerima keadaan. Ayo yang nyawana orang teu narima mah. Aya nu diusahakeun, aya nu diubaran ku kalamian. Ya, ku kebal-kebal mah ge narima itu. Yang kebal eta kan mungkin aya hirup. Masih ada nyawanya bisa dia. Ya, kalau aku kalamian, lama-lama mah nanti nerima keadaan teh. Nah lah kebal teh besi kabur Israel datang can nerima wah itu bahaya kan. Harus disesuaikan dengan kondisi. Muka keadaan udah begitu mau dirubah sulit. Tinggal robah berarti persepsi orang tentang keadaan itu. Jangan apa namanya seperti nggak terima gitu ya. Ini berarti dia terima. Ya kan inti dari la haula wala quwata illa billah ya begitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya eta ka situ. Eta teh ulah diomongkeun, dirasakeun dina hate. Bukan sekedar zikir dalam ucapan, tapi memang karsa. Karena tujuannya kan itu. Disebutkan kata ulama, orang badannya apa namanya lisannya gitu ya. Lisannya berzikir terus, alhamdulillah baik, tahabus bin nikmat baik, tapi badan sama hati enggak bersyukur, kayak orang baju punya tapi ditatarik doang. Untuk dipakai, maka nggak akan melindungi dia dari dingin, dari panas baju teh ya. Ayah yang dipakai ditarik, baik. Alhamdulillah ngerajin, alhamdulillah nggak mantap sholat, tilu. Tapi sholat kadang-kadang belum terbaik. Terus hati seperti merasa, oh ini tuh dapat saya. Hidup mah kumaha etana ieu. Kan ada orang ya, dari nol sampai jadi sukses. Bagus. Kadang dia menyepelekan orang yang memang turunan orang sukses. Ya, yang memang sukses ya wajar, bapakna ge kaya ieu. Aing mati nol ta. Eta ulah kitu eta. Ini secara logika kita mungkin tapi jangan begitu jangan. Karena enggak ada yang meskipun nyaho ieu teh menang harta, menang kesuksesan, memang bapakna kitu baheula gitunya. Bolehlah untuk kebanggaan diri sendiri mah, tapi jangan dengan mengecilkan yang lain. Itu memang sudah bagianna. Oh iya mah suksesna melalui diri sendiri. Oh iya mah suksesna melalui bapana. Panjana ge lain hayang nyana boga bapak ieu. Ya, iya. Iya usalah bin eueuh. Aing masalah bin lamun bin Jokowi main itu. Oh usalah bin eueuh. Jadi yang ini memang bagiannya itu berarti suksesnya melalui keringat sendiri kasarnya gitu. Iya mah melalui orang tuana. Itu sudah bagian masing-masing. Ini enggak boleh merasa lebih hebat daripada ini. Kalau dia merasa bangga pencapaian sendiri, boleh, tapi jangan merendahkan yang ini. Bangga eta, orang resep, senang, syukur, tanpa mengecilkan yang lain. Bangga namanya. Boleh kalau begitu, silahkan. Agama nggak melarang. Yang jangan itu, kita bangga sambil mengecilkan orang lain. Eta lain bangga sebenarnya, sombong. Sombong ulah. Karena semua pakaian Allah. Allah bangga mengecilkan semua makhluknya. Emang kecil iya. Oh ada ini beda dengan Allah. Maka Allah berhak sombong. Tapi manusia jangan, nggak boleh. Tadi bedanya antara bangga dan sombong. Kalau bangga kita senang, kita bangga tanpa mengecilkan yang lain. Kalau dengan cara mengecilkan yang lain, itu namanya sombong. Etan ulah. Itu sudah bagiannya. Mau sering kadang-kadang ngomong, dia mah begitu ya, bapaknya begitu. Itu bentuk kesombongan. Jangan sambil menyepelekan orang lain. Meskipun cek kasat mata yang memang benar gitu. Jadi bersyukur tadi duniawi harus disyukuri, ukhrawi apa namanya diniyah itu tadi agama harus disyukuri, punya ilmu bersyukur, tidak ngaji bersyukur. Tapi lah ngaji ngalitikan batur, alhamdulillah saya bisa ikut ngaji. Balik ngaji anu keur main salat, ya goblok sia aing mah ngaji sia main salat gitu. Neraka sia aing ka surga. Ulah. Enggak ada ajaran atau anjuran seperti itu. Syukur mah kaitannya dengan Allah. Untuk kurukan, termasuk bagian dari syukur, wasilah mencapai itu kita syukuri. Orang wasilah sukses, kukumaha ge budak kolot. Kalau kita tidak dilahirkan oleh orang tua kita, nggak bakal gitu. Maka harus syukuran kepada orang tua. Itu salah satu bentuk syukur ke Allah. Kita yang tadinya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak ngerti agama, jadi bisa karena ada guru. Syukuran tadinya, itu bentuk syukuran ke Allah. Man lam yashkurin nas, kata Nabi, lam yashkurillah. Orang yang nggak tahu terima kasih sama manusia berarti nggak syukuran sama Allah.
Pantai jelek aja orang pinter, ente jelek pinter kan? Orang sugih, ente jelek sugih. Ada peran orang yang dititipkan oleh Allah, tah bantuan si eta, tah pagahan si ieu, tah tulungan si eta. Wong dulu lain naon lain daek mantuan aja, mun lain nang Allah nang bisa eta. Terima kasih sama orang itu bentuk juga syukuran kepada Allah. Orang yang enggak terima kasih sama orang yang berbuat baik sama dia, ya, itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Terus sebutkan, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, kata Nabi. Yang enggak bisa bersyukur atas yang sedikit, enggak bakal bersyukur atas yang banyak. Tinu leutik heula. Kalau kalau gede, leutik heula syukuran kurang. Yang kecil-kecil nikmat yang kecil-kecil. Syukuri itu supaya yang gede kita bisa. Oh yang kecil enggak mual, yang gede mual. Itu hadis Nabi berkata seperti itu. Atau yang saja ini ashkurun nas lillah ashkuruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih sama manusia. Allah maka ketika bicara syukur ke Allah dalam Quran pasti ayat perintah syukuran kepada indung bapa sebagai perwakilan dari manusia. Yang manusia yang paling dekat kan orang tua. Maka anishkurli wali walidaik yang kata Nabi. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali walidaika dan kedua orang tuamu. Dituntun mantas syukuran ke Allah. Karena kita tidak cukup syukur sama Allah, sama manusia perlu. Mulai disepelekan peran manusia karena itu juga dapat Allah. Jadi bentuk syukuran kepada Allah juga sama syukuran kepada manusia. Yang menjadi wasilah yang Allah kirimkan, Allah titipkan, ya. Allah buat sedemikian rupa untuk ngabantuan orang. Jadi pendorong, jadi kan orang nanti bisa hidup sorangan pasti. Dan orang yang paling dekat dengan kita secara wasilah ya tentu orang tua. Udah. Maka nyembah ke Allah diperintahkan dengan jangan durhaka sama orang tua. Itu bentuk syukur. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Jadi jangan cuma berpikir kita harus syukuran kepada Allah, tapi juga berpikir syukuran kepada manusia sebagai bentuk rasa syukur orang ke Allah. Dan itu perintah Allah. Tinggal nanti tahu gimana caranya syukur. Bager itu bentuk syukuran. Cuman ke mana bagusnya? Bager gampang royal gitu ya. Itu bentuk syukuran. Tapi ke mana heula yo? Jangan ke sembarang. Kan ada pos-posnya. Karena syukur itu perintah Allah, maka bentuk aplikasinya harus sejalan dengan perintahnya, ulah berseberangan dengan perintah Allah. Syukuran, nganggep dangdut. Oh. Kayak biduan, anu bangetna putih, beulna hidung. Kayak was mak, atuh syukuran. Nah, syukuran 17 Agustus, nah kan. Itu para dangdutan segala naon gitu ya, nyampur joget-joget dan lain. Itu bukan syukuran. Kufuran, teman. Syukuran salamatan bahasa orang. Itu salamatan ya kudu cing salamet atuh. Wong salamatan polisi nak arak, minuman keras, sabu-sabu atau namanya salamet ya polisi mereka telak sih. Mau salamet. Enggak sesuai caranya. Saya yakin kadang-kadang jalan mata bahasanya syukuran, tapi caranya yang baik. Aya cara-carana ulah sampai menyalahi aturan agama. Kita maulid Nabi itu butuh syukuran, kita syukur sama Allah udah diberikan Nabi dijadikan umat Kanjeng Nabi. Maka pakai cara-cara yang baik. Ngayakeun nanaon. Cenah aya masalah pasti aya. Cuman aya deui solusi, cari solusi yang baik gitu. Jangan mengotori gitu. Bahasana syukuran, selamatan ya, muludan. Ternyata kan bersyukuran kepada Nabi namanya kita itu kan, bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi cara yang dipakai justru enggak diridhoi oleh Nabi atau ngaranna mah menyalahi perintah ajaran Kanjeng Rasul. Betul gitu. Ini cara nanti kudu disesuaikan. Karena yang baik harus dengan cara yang baik. Dengan yang penting baik bagaimanapun caranya kan. Harus dengan cara yang baik pula. Amal orang itu syukuran, ibadah naon bentuk syukur. Kalau dikaitkan tadinya insya Allah mau sanggup mau. Sholat nggak bakal males karena ini syukuran. Bukan beban, bukan. Yang jadi pegal itu kan males. Itu kan karena kita nganggapnya kadang-kadang beban. Tapi kalau nganggapnya syukur, nuhun gitu. Ya orang, kamu nyawa tadi mah, lamun nuhun, ditambah deh nikmatnya. Iya tuh hayu baik kan. Maka ada satu ulama Imam Ali Zainal Abidin, ya, cucunya Rasul, putranya Sayyidina Hasan, Husain, itu sholat tuh semalam cuma satu. Sholatnya sholat tahajud itunya sarakaat. Setelah dia ngerasa dia bisa sholat, syukuran.
yang syukuran alhamdulillah ya bisa sholat. Bentuk syukuran itu dia aplikasikan dengan cara sholat lagi. Terus sampai saputing 1000 rakaat gara-gara syukuran. Niat nama hiji. Niat nama hiji, hayang 2 rakaat doang tah. Tapi dia udah bisa melaksanakan 2 rakaat, syukurannya bukan main. Aplikasikan dia punya syukuran teh dengan sholat deui. Nu ieu di syukuran deui, ieu deui terus nepikeun ka saputing 1000 rakaat. Judulnya nanti hiji, syukuran. Maka rata-rata bahasa syukuran di urang bari mere. Bentuk syukur. Ngayakeun berkat naon. Itu bentuk syukur. Kita mau berbagi mendapat nikmat. Nikmat menang boga anak, diberi anak. Karena enggak semua orang dikasih anak. Salametan, syukuran. Digerokeun ka tangga. Engke balik diberkatan. Bentuk bunga. Bersyukur. Hendak nikah, ayo kumpul deui, bere deui. Hendak hajat kitu deui. Bahasa orang syukuran atau salametan gitu. Masuk dua-duanya disebut syukur ya, memang kita bersyukur mau diberikan dia orang anak orang geus aya hayangan. Disebut selamatan ya, kita cari selamat memang. Dan salah satu cara cari selamat kata Nabi, orang yang satu keterangan yang pernah saya baca, orang itu disunahkan banyak sedekah ketika banyak kebutuhan. Orang butuh hajat ya, sunah sedekah. Dek hajat ya, pernah hajat betul enggak apa kan? Untung enggak apa hajat wah apa? Enggak pasang paseban. Itulah kan kata-kata orang kebalik, makin banyak kebutuhan makin embung. Ya banyak kebutuhan. Gitu. Sebenarnya kata ulama, makin banyak kebutuhan, makin banyaklah sedekah. Mau bepergian, sedekah. Cari selamat. Makanya ada pindah haji, sedekah ya ngariung. Mau umroh, sedekah ngariung. Itu sunnah, sedekah itu sunnah, lebih sunnah kita gitu. Mun loba kabutuh, banyakin sedekah. Dan kalau ngepul itu logika kita. Masa kita butuh malah ngeluarin kan gitu kan? Itu logika orang butuh kok ulang ngeluarin. Kan kita butuh. Tapi cek Allah lain gitu. Matematika sedekah enggak begitu. Mun orang loba kabutuh, loba deui ngeluarin. Mau bepergian, mau apa, mau ada yang hajat ya, yang tidak sehari-hari, jarang-jarang itu perbanyak katanya. Sedekah bentuk non syukuran jeung salamatan. Jadi mau disebut syukuran ya masuk. Mau disebut selamatan ya masuk, gitu salah. Itu selamatan atau syukuran sarua bae. Nya selamatan, nya syukur, syukuran orang bersyukur diberi nikmat. Ujung orangnya minta selamat. Minta selamat. Dan salah satu cara minta selamat dalam hal tersebut kata ulama, itu perbanyak sedekah, beres sedekah. Sehingga orang yakin sedekahan. Santunan atau nambah lah. Bahkan kita mah gitu kan, bahasa selamatan. Eta teh bisa nyumputkeun padahal mah hayang duit. Tapi disumputkan, dihaluskan bahasanya ke ulama. Selamatan, seolah-olah cari selamat. Padahal di otak dia tahu tuh, kalau saya sedekah sama yatim sekian, Allah balas sekian. Gitu lin, nah otaknya ayat lah. Ya. Di otaknya otak dagang itu. Itu udah jeung gitu lin. Tapi bahasanya selamat, selamatan. Soalnya nyari selamat. Padahal di otaknya lain selamat lagi duit. Jangan nyaho. Tapi disembunyikan begitu oleh ulama bahasanya, karena sebagaimanapun kita butuhnya sama uang, sama harta, tetap butuh selamat. Lebih butuhkah selamat, maka doanya ke doa selamat. Doa selamat. Kita minta rezeki kan, minta duit, minta rezeki. Bukan minta uang. Minta rezeki. Luas. Menurut sok ngadoa bae, salat duha bae, minta rezeki ke Allah, tapi duit setik bae ulah ngamuk kok minta lagi rezeki kok. Eta berarti sakitu tah ku Allah diberen. Itu rezekimu. Rezeki tidak melulu terkait harta. Sehat rezeki, anak soleh rezeki. Orang awak sehat, anak bajingan, riut. Itu semua rezeki, bentuk macam-macam. Jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi, khawatir. Kan Allah bilang, ana inda zonni abdi bi. Saya itu bagaimana sangkaan hamba kepada saya. Makanya luas supaya naon? Luas deh Allah merek lagi. Nah itu terkait masalah nikmat. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur Allah hilangkan. Meskipun kasat matanya nambah, itu bukan nikmat lagi statusnya, tetapi siksa. Karena dialah yang menjadi penghalang buat ingat sama Allah, buat ibadah. Dan siksa di dunia sudah dirasakan dengan apa? Dengan nggak mau ibadah, itu udah siksa. Maka di akhirat encan. Balasan syukur dan kufur di dunia pun terasa. Mau syukur, mau kufur. Ngomong ke di akhirat. Maka mudah-mudahan orang jadi jelema yang pandai bersyukur. Baik bersyukur ke Allah, baik dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan kita.
khaf min wujud ihsan ilaik. Nanti ada terusannya, orangnya duitnya banyak terus, sehat terus, pegawainya jore bae tah. Eta harus khawatir. Saya ini kok ibadah jarang tapi awak sehat baik. Gimana pelit tapi awak sehat baik. Eta hati-hati eta. Lain keur dimulai eta. Keur diangkat geus dibantingkeun. Nu urang raga sakieu, raga kadinya kan mau nyeritain moal. Raga kiranjang ka handap moal. Coba di tingkat 10 taek terus raga paeh mah kudu eta. Potong minimal. Jadi harusnya syukuran terjatuh segini. Oh alhamdulillah berarti saya diingetin. Coba lamun raga luhur mau nyeri. Itu hati-hati ketika kelakuan itu kan yang baca yang bisa baca kita sendiri bukan orang lain bukan. Ya kelakuan orang kos kieu yeuh itu beres tapi kok ieu aya bae itu aya bae. Segala ngeunahkeun harus introspeksi apa nih yang salah. Apa syukurannya kurang? Beusina eta disungkun ku pangeran. Istidraj namanya. Hati-hati. Semua diturutin, semua bisa kejadian. Saciduh metu saucap nyata. Padahal salat sakadaek, sedekah para, puasa. Bolong bae. Ngabohong terus. Tapi kalau menang bae, wah hati-hati. Besi itu istidraj. Bukan nikmat kalau sudah istidraj ngomongnya, sungkunan. Istilahnya dibiarkan tinggi untuk dijatuhkan. Kan parah mungkin. Dimulai supaya geus antep sia koe ketika mana gitu cek bahasa urang mah. Kan kudu sieun teh gitu kan. Urang boga anak Badung bae cek urang. Antep sia koe ketika mana? Hai kabur teh. Kudu sieun kuduna. Jangan udah ketiga ngarti urang boga anak hujanan beli urang. Ya udah situ sono. Tutupin pintunya. Asupnya ngartinya na lain ini tah yeuh. Lain ini tah yeuh ngancem asupnya na. Entah ayo bae itu. Kan banyak bahasa begitu tuh. Kata ulama, kata Nabi, lakukan sesuatu kamu kalau nggak punya malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya lakukan seenakmu. Eta lain itah ngancem. Artinya sia kudu gablek ka isin, ulah kabeh dilakonan. Nah, itu istidraj nanti. Di makalah berikut jangan sampai terjadi istidraj. Mun geus gitu bahaya. Seolah-olah Allah senang padahal murka. Dan itu akan pasti kita hindari. Maka orang sing diselamatkan, diberi taufik hidayah, bisa bersyukur, bisa sadar, bisa melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, tambah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa disampaikan, mudah-mudahan yang manfaatnya dan orang sadayana jadi wasilah menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.